Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zilla aw adlima wa udlama aw ajala ayyujala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan bisa melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis tentang takutnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana takutnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga beliau ingin menjadi burung usfur, beliau bahkan ingin menjadi buah yang dimakan, dan kemudian akhirnya menjadi kotoran yang dibuang dari manusia. Karena saking takutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu akan hisab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Umar bin Khattab di dalam hadis Ad-Dhahhak fi khawfi Umar radhiyallahu anhu. Hadis Ad-Dhahhak tentang takutnya Umar radhiyallahu anhu. Wa akhrajah Hannad wa Abu Nu'aim fil Khiliyah. Hannad dan Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Khiliyah atau Khiliyatul Awliya. Kemudian wal Baihaqi ad-Dhahhak, Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya. Kemudian beliau mengeluarkan dari Ad-Dhahhak berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, ya laitani kuntu kabasha ahli, andai saja aku menjadi biri-biri keluargaku, menjadi kambing keluargaku. Yusamminunani, mereka menggemukkan aku, ma badalahum, apa yang tampak bagi mereka. Jadi kalau seandainya aku menjadi kambing keluargaku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keluargaku akan terus menggemukkan aku, hatta idza kuntu asmanu ma'akunu zarahum ba'du man yuhibbun, sehingga kalau aku telah menjadi lebih gemuk, maka akan berkunjung kepada mereka sebagian orang yang mereka cintai, faja'alu ba'di siwa, maka mereka akan menjadikan sebagian dari diriku setelah disembelih, ada yang kemudian dipanggang atau disate, wa ba'di qadidan, dan ada yang kemudian dipotong kecil-kecil, summa akaluni, kemudian mereka memakan aku, fakhrajuni adiratan walam akun basyara, mereka mengeluarkan aku dalam bentuk kotoran setelah mereka makan, dan aku sama sekali tidak pernah menjadi manusia. Itu kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hampir serupa dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking takutnya dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadi kambing tidak akan dihisab oleh Allah. Kalau menjadi hewan tidak akan ditanya oleh Allah, karena hewan itu tidak berakal. Tapi kalau menjadi manusia pasti ditanya oleh Allah. Digunakan apa umurnya, digunakan apa waktunya, ya, kemudian dia mendapatkan harta dari mana, diinfakkan kemana. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan menyertai manusia, karena manusia ini khalifatullah fil ard, wakilnya Allah di muka bumi,
dengan akalnya mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengurus hidup mereka, untuk mengurus bumi, menggunakan waktunya, menggunakan hartanya, dan apapun yang Allah berikan kepada mereka. Ini yang Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Tsumma latus'alunna, kemudian kelak pada hari kiamat, latus'alunna, pasti kalian akan ditanya, yawma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat waktu, ya, kemudian nikmat rizki, mulai diberi istri, anak, keluarga, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga nikmat harta dan nikmat-nikmat yang lain, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab tadi itu mengatakan, lebih baik aku menjadi biri-biri, menjadi kambing, ya, yang disembelih. Kambing tidak akan ditanya oleh Allah, biri-biri tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Enak hidupnya seperti seekor burung usur atau buah-buahan yang ada di pohon. Nah, ini bayangan seorang khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena saking takutnya mereka mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini. Jadi karena itu, kalau kita paham fakta seperti ini, maka bagi orang mukmin, walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kalau kita membayangkan bahwa kita pasti akan menghadap Allah di akhirat, maka mestinya kita sekarang hidup ini kita harus gunakan semuanya untuk bekal ke akhirat. Karena walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan kalau kita tidak lolos ke akhirat, maka seluruh yang kita miliki dunia ini nggak ada artinya sama sekali. Mau punya jabatan, mau punya harta, mau punya apapun, nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya adalah hadis Ibnu Asyakir dan Abu Nu'aim. Hadis Ibnu Asyakir wa Abu Nu'aim fi khafi Umar radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Asyakir dan Abu Nu'aim tentang takutnya Umar radhiyallahu anhu. Wa inda Ibnu Mubarak, di dalam riwayat Ibnu Mubarak wa Ibnu Sa'ad wa Ibnu Abi Shibah wa Musaddid Ibnu Asyakir. Jadi dari Ibnu Mubarak, Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Shibah, kemudian Musaddid dan Ibnu Asyakir dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Qala, berkata, Ra'aitu Umar radhiyallahu anhu, Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akhadha tibnatan min al-ardi. Kata Amir bin Rabi'ah. Jadi Amir bin Rabi'ah mengatakan, aku telah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengambil jerami. Jadi jerami, ya. Jadi kata Amir bin Rabi'ah, aku telah melihat Umar bin Khattab mengambil jerami dari tanah. Jadi ada jerami yang ada di tanah, kemudian diambil oleh Umar bin Khattab. Lalu apa kata Umar? Faqala, maka Umar mengatakan, ya laitani, andai aku kuntu hadi tibna, andai aku menjadi jerami ini. Masya Allah. Laitani lam ukhlaq, andai aku tidak diciptakan. Maksudnya tidak diciptakan sebagai Umar, tapi diciptakan sebagai jerami tadi. Masya Allah. Laitani lam akun syai'an, andaikan aku ini bukan apa-apa, andaikan aku ini tidak ada, bukan apa-apa, bukan Umar, bukan manusia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laita ummi lam talitni, andaikan ibuku tidak pernah melahirkan aku. Laitani kuntu nasan mansiya, andaikan aku ini sesuatu yang
dilupakan, artinya bukan apa-apa sehingga kemudian tidak pernah dianggap. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dari Abu Nu'aim, wa inda Abi Nu'aim fil Hilyah, dan di dalam riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, qala, Umar membayangkan ketika Umar radhiyallahu anhu pada mahsyar, ketika bangkit dari kuburnya, dikumpulkan di pada mahsyar, law nada munadi minas sama, kata Umar, seandainya nanti ada penyeru dari langit memanggil-manggil, ya ayuhan nas, kata Umar, wahai manusia, innakum dakhulunal jannah kullukum, wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya masuk surga, illa rajulan wahidan, kecuali satu orang. La khiftu an akuna ana huwa, aku takut kalau seandainya malaikat memanggil-manggil seperti itu, lalu kemudian aku menjadi salah seorang yang termasuk yang tidak masuk surga itu. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekelas Umar, ya, sekelas Umar yang amalnya Masya Allah, dan beliau itu setelah masuk Islam menjadi orang yang terdepan, ya, perjuangannya bersama Rasulullah SAW. Coba bayangkan Umar yang terdepan perjuangannya bersama Nabi, yang jasanya begitu luar biasa kepada Islam, peperangan-peperangan bersama Rasulullah diikuti semua, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, ya, Umar yang seperti itu kemudian mengatakan, andai nanti pada hari kiamat ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memanggil dari langit, kemudian ya ayyuhan nas, malaikat itu atau pemanggil itu kemudian mengatakan, wahai manusia, innakum dakhilunal jannah kullukum, silakan kalian semuanya masuk surga, illa, katanya, rajulan wahidan, kecuali satu orang. Dan aku takut sekali kalau satu orang yang tidak masuk surga itu adalah aku. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba bayangkan, Umar berpikir seperti itu. Ini saking takutnya. Makanya penting bagi kita, jangan pernah merasa cukup dengan amal soleh yang kita lakukan, ya. Jangan pernah merasa cukup dengan amal soleh yang kita lakukan. Makanya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ya, setiap ada kesempatan melakukan amal soleh, ambil, ya, ambil sebanyak-banyaknya. Jangan pernah merasa cukup dengan satu amal. Ini kuncinya. Orang sekelas Umar bin Khattab saja yang amal solehnya begitu luar biasa, merasa tidak cukup. Ya, apalagi kita dibandingkan Umar bin Khattab, nggak ada apa-apanya. Dakwah kita, jihad kita, infak kita, ya, nggak ada apa-apanya dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, walau nada munadin, andai ada malaikat yang menyeru, ya ayyuhan nas, innakum dakhilun nar, kalian semua masuk neraka, illa rajulan wahidan, kecuali satu orang, la rajautu an akuna ana huwa, kata Umar, dan aku berharap semoga satu orang yang tidak masuk neraka itu adalah aku. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi karena itu Bapak Ibu dan saya sekalian, para ulama mengajarkan dua. Yang pertama adalah khauf, takut. Yang kedua adalah roja, berharap. Kita harus selalu ada rasa takut kepada Allah. Supaya apa? Supaya amal kita terkontrol. Pada saat yang sama, kita harus selalu roja, punya harapan terus menerus kepada Allah, supaya kita tidak putus asa. Diuji oleh Allah, tidak boleh putus asa, supaya kita punya harapan, ya, ini namanya husnudzan kepada Allah. Jadi husnudzan kepada Allah itu artinya kita tidak boleh putus harapan.
Di tengah situasi seperti saat ini yang tidak menentu sampai kapan kondisi kita ini, maka kita harus husnudzon kepada Allah. Dengan cara apa? Terus berharap pada Allah, semoga ini segera selesai, semoga pandemi ini segera berakhir. Itu namanya ar-raja. Pada saat yang sama, supaya Allah segera mengakhiri ini, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin pandemi ini karena dosa kita, pandemi ini karena kesalahan kita. Allah ingin menata kembali hidup kita, mengatur hidup kita dengan syariatnya. Kitanya saja yang keras kepala. Ini namanya al-khauf, ya, punya rasa takut kepada Allah. Jadi al-khauf war-raja, takut kepada Allah, itu harus selalu kita hidupkan dalam hati kita, supaya kita ini punya kontrol. Amal kita ini terukur, amal kita ini konstruktif. Orang kalau tidak punya rasa takut pada Allah, dia akan berbuat semena-mena, menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang zalim, karena tidak ada yang ditakuti, tidak ada Allah yang ditakuti. Tetapi ketika dia punya rasa takut pada Allah, maka dia akan menjadi orang yang humble, orang yang bijak, orang yang tawadhu. Ya, ini karena ada yang ditakuti. Dan lebih dari itu, semua amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berharap amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Asyakir dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inda Ibnu Asyakir an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Umar laki Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Umar pernah bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Umar itu sahabat, Abu Musa al-Asy'ari sahabat, sama-sama sahabat. Jadi Umar telah bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala lahu, maka kemudian Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ini pembicaraan di kalangan sahabat dan bagaimana pikiran mereka. Terus apa yang ditakutkan oleh Umar? Coba kita perhatikan dialog Umar dengan Abu Musa al-Asy'ari. Ya Abu Musa, kata Umar bin Khattab, wahai Abu Musa, aisaruka anna amalaka alladhi kana ma Rasulullah khalasalaka. Ya, yang paling ringan bagimu, anna amalaka, sesungguhnya amalmu, alladzi kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah kamu lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalasalaka, ya, selesai bagimu, artinya itu menjadi hakmu. Di sana ada pahala untukmu. Kamu sudah selesai, pernah hidup bersama Nabi, sholat bersama Nabi, dakwah bersama Nabi, jihad bersama Nabi, sedekah, ya, dan semuanya dilakukan bersama Nabi. Khalasalaka, perbuatan itu, ya, cukup untukmu, pahalanya, amal solehnya, catatannya. Wa annaka kharajta min amalika kafafan, kemudian engkau keluar, ya, engkau keluar min amalika, dari amal mukafafan. Kafafan itu maksudnya amalnya itu impas, ya. Jadi kalau kita amal impas itu, ya, istilahnya kita itu dapat pahala, ya, dengan kesalahannya tadi itu seimbang, diterima dan tidak diterimanya itu seimbang. Itu kafafan. Khairuhu bisyarrihi, nilai baiknya ditutup dengan keburukannya. Kemudian wasyarruhu bi khairihi, begitu juga keburukannya ditutup dengan kebaikannya. Jadi yang baik dan yang buruk itu seimbang, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana kalau yang baik dan yang buruk itu seimbang? Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau yang baik dan yang buruk itu seimbang, kata Umar, itu
itu sudah lebih baik bagimu. Maksudnya nggak punya tanggungan gitu, ya. Jadi nggak punya tanggungan. Coba bayangkan kalau melakukan amal terus rugi, ya. Jadi melakukan amal rugi. Kenapa melakukan amal rugi? Karena antara apa yang dikerjakan dengan apa yang didapatkan tadi itu lebih banyak yang nggak diterima daripada yang diterima. Nah, apa yang dinasihatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari tadi itu, kamu itu sudah untung. Ya, yang paling ringan itu, ya, itu adalah amal bersama Rasulullah SAW. Cukup, ya, pahalanya kamu dapatkan. Kemudian setelah itu kita impas. Masya Allah. Ini pikiran para sahabat sederhana mereka itu, ya. Jadi pikiran para sahabat ini sederhana. Mereka membayangkan amalnya impas saja sudah luar biasa. Jadi amalnya impas itu saja luar biasa. Ini gambaran para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka memikirkan, ya, amal mereka tadi itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam konteks ini, apa yang kemudian terjadi pada seorang Abu Musa al-Asy'ari dan Umar bin Khattab tadi itu? Kemudian di sini dikatakan oleh Umar bin Khattab, khairuhu bi syarrihi. Kalau nilai kebaikan amalmu itu ditutup dengan keburukannya, wa syarruhu bi khairihi. Keburukannya ditutup dengan kebaikannya. Jadi ini impas terus. Kafafan la laka wa alaika. Tidak ada yang kamu dapatkan, kamu juga tidak punya tanggungan, katanya. Jadi seperti orang hutang. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu lalaka itu maksudnya itu menjadi hak kita. Wala alaika, kita nggak punya tanggungan. Maksudnya antara apa yang kita dapatkan dengan yang harus kita bayarkan itu impas. Kalau seperti itu amalmu, kata Umar bin Khattab, itu sudah aisar, sudah lebih ringan, ya, karena kamu sudah tidak punya beban lagi, tidak punya tanggungan lagi. Ya, ini yang dikatakan Umar. Qala, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, la ya amirul mu'minin, tidak wahai amirul mu'minin, katanya. Wallahi, demi Allah, ini jawaban Abu Musa al-Asy'ari. Qadimtu al-Basrata wa innal jafa fihim lafasin. Jadi aku pernah tiba di Basrah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini pernah diutus ke Basrah, ya. Kemudian ya mungkin di sana ada kondisi kekeringan, ya. Ada jafa, ada kesulitan yang sedang terjadi karena memang pernah pada zaman itu, ya, terjadi. Dan kita lihat seringkali musim di sana itu memang tidak bersahabat. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari? Fa'alimtuhumul Qur'an wa sunnah. Aku ajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ghazawtu bihim fi sabilillah. Aku berperang bersama mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la arju bidzalika fadlah, katanya. Aku pernah diutus ke Basrah, kemudian aku ajarkan Al-Quran kepada mereka. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mengingat-ingat pahala mengajar Al-Quran kepada penduduk Basrah. Semoga itu menjadi kebaikan tambahan selain bersama Rasulullah SAW. Aku berperang bersama mereka. Ini jihadnya beliau diingat-ingat, dan aku berharap mendapatkan fadl dari itu. Jadi ini para sahabat, mereka menghitung amal mereka. Mereka menghitung amal mereka. Itu kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung amalmu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Qala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, lakin wadattu anni kharajtu min amali. Jadi kalau kamu
berpikir seperti itu, kata Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu dikatakan oleh Umar, jadi apa yang kamu dapatkan bersama Nabi itu, ya, katakanlah kalau itu pas, itu udah bagus. Kemudian kata Abu Musa, enggak, aku pernah dikirim ke Basra, aku ajarkan Al-Quran pada mereka, aku ajak jihad mereka, ya. Dan kemudian beliau berharap itu mendapatkan kebaikan tambahan dari apa yang sudah dilakukan tadi itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Umar? Aku berharap kharajtu min amali, aku keluar dari amalku, maksudnya dengan amal yang beliau bawa tadi itu, khairihi bi syarrihi, yang baik ditimpuk yang buruk, wa syarri bi khairihi, kemudian yang buruk ditimpuk yang baik. Kemudian beliau mengatakan, aku keluar dengan kafafan, keluar pada saat menghadap Allah, kafafan, dengan impas saja, la alayya walali, aku gak punya tanggungan dan gak mendapatkan apapun, wa khalasali, dan kemudian cukup untukku yang aku dapatkan, amali ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Umar menjadi khalifah, ya, kurang lebih sekitar 10 tahun menjadi khalifah yang adil. Kalau menjadi khalifah itu pahalanya besar apa sedikit? Besar, karena melalui kebijakannya banyak orang melakukan amal soleh, banyak wilayah-wilayah ditaklukkan, banyak kebaikan-kebaikan, hukum Allah ditegakkan, pahalanya luar biasa besar. Tetapi hisabnya juga paling besar, karena pahalanya besar, hisabnya juga paling besar. Tapi itu enggak dihitung sama sekali oleh Umar bin Khattab. Subhanallah, amal menjadi khalifah itu enggak dihitung sama sekali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Justru yang beliau ingat itu adalah amal bersama Rasulullah, amal ketika bersama Nabi, dakwah bersama Nabi, ibadah bersama Nabi, sedekah bersama Nabi, jihad bersama Nabi. Masya Allah, itu yang diingat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan semoga itu pahalanya beliau dapatkan, kata Umar. Khalasali amali ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, coba bayangkan, ini seorang Umar, ya. Padahal Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah adil, ya, seorang khalifah yang adil, tidak melakukan kedoliman sedikit pun kepada rakyatnya, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun Umar bin Khattab tidak berani berbuat zalim. Coba, itu amalnya tidak pernah dihitung oleh Umar bin Khattab. Subhanallah, apalagi kalau menjadi penguasa yang zalim. Bayangkan, ya, bayangkan kalau menjadi penguasa yang zalim, terus nggak pernah hidup bersama Nabi, ibadahnya pas-pasan, sholat bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, zakatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, dakwahnya, ya, nggak pernah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus apa yang mau dipakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa coba? Ya, apa yang dibanggakan? Nggak ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang seperti itu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang seperti itu amalnya yang dibanggakan. Itu adalah amal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi subhanallah, kita belajar dari hadis ini, ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi seorang khalifah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Ibnu Abbas fi khalfi Umar inda mauti. Hadis dari Ibnu Abbas ketika Umar takut begitu rupa pada saat menjelang wafatnya. Jadi Umar bin Khattab menjelang wafat, beliau didatangi oleh muridnya. Ibnu Abbas itu muridnya. Ibnu Abbas itu muridnya, saudara, ya, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini adalah putranya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi, ya, pamannya Nabi, saudaranya Abu Thalib. Jadi Ibnu Abbas dengan Ali itu
sama-sama sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraj Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah telah mengeluarkan hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Abbas, lama tu'ina Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar sakit pada saat setelah ditikam, karena Umar itu ketika menjadi imam, pada saat beliau menjadi khalifah, beliau pernah ditikam. Kemudian akhirnya setelah itu beliau sakit. Pada saat sakit akibat tikaman tadi itu, dakhaltu alaihi, maka aku masuk menemuinya. Faqultu lahu, maka aku kemudian berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Jadi Umar bin Khattab itu gurunya Ibnu Abbas. Meskipun Umar bin Khattab kagum dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Beliau itu waktu lahir di lembah di Syib Abu Thalib, ditahnik oleh Nabi. Jadi Nabi mengunyah kurma, kunyahan kurmanya itu ditempelkan di langit-langit mulutnya Ibnu Abbas. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu fid din, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang alim di dalam agama ini. Jadikanlah dia faqih dalam agama ini, dan ajarkanlah kepada dia ta'wil. Maka kemudian Ibnu Abbas ini menjadi seorang yang kemudian disebut sebagai turjumanul Quran, orang yang menguasai Al-Quran, orang yang menjadi penerjemah Al-Quran, karena menguasai seluk-beluknya Al-Quran. Ibnu Abbas ini saking cerdasnya, beliau itu sekali mendengar begini, itu langsung bisa hafal 80 bait syair, langsung beliau bisa hafal. Itu Ibnu Abbas. Meskipun Ibnu Abbas itu begitu luar biasa kecerdasannya, beliau itu ketika kecil rajin belajar, ibadahnya juga luar biasa, sholat tahajudnya nggak pernah putus, baik itu ketika di rumah maupun sedang safar. Itu Ibnu Abbas. Dan belajarnya bukan hanya kepada satu sahabat, tapi belajar kepada 30 sahabat dalam satu masalah. Itu Ibnu Abbas. Makanya ilmunya Ibnu Abbas itu luar biasa. Ilmunya Ibnu Abbas itu luar biasa. Ini itu Ibnu Abbas. Jadi Umar bin Khattab itu kagum melihat Ibnu Abbas. Meskipun Ibnu Abbas itu muridnya. Kata Umar bin Khattab, kalau dia hidup sepantaran, seusia dengan aku, maka kami ini dimakan semua sama dia. Saking hebatnya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas kepada Umar? Absyir ya Amirul Mukminin, sampaikan kabar gembira wahai Amirul Mukminin. Fa innallaha, ya. Jadi bergembiralah wahai Amirul Mukminin. Absyir itu bisa sampaikan kabar gembira, bisa juga absyir, bergembiralah, bisa juga. Ya. Bergembiralah wahai Amirul Mukminin, fa innallaha qad massara bil ansar. Allah telah membuka wilayah-wilayah melalui tanganmu, kata Ibnu Abbas. Itu yang saya sebutkan tadi. Itu pahalanya Umar, itu kebaikannya Umar ketika Umar menjadi khalifah. Karena melalui tangan Umar banyak wilayah ditaklukkan. Ketika wilayah ditaklukkan, berarti apa? Dakwah masuk ke situ, Islam datang ke situ. Siapa yang dapat pahala? Yang menaklukkan. Siapa menaklukkan? Amirul Mukminin. Dapat pahala dia. Ya, misalnya kayak sekarang kita bangun masjid. Siapa yang dapat pahala? Yang bangun masjid. Ya kan? Ada pengajian, ada sholat, macam-macam. Siapa yang dapat pahala? Yang membangun. Ya pasti. Umar juga begitu. Ketika Umar bin Khattab membuka wilayah, menaklukkan wilayah, siapa yang dapat pahala? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini yang dikatakan Ibnu Abbas tadi. Fa innallaha qad massara bikal ansar. Allah telah membuka
terbuka wilayah-wilayah itu melalui tanganmu. Wa dafa'a nifaq, melalui tanganmu kemunafikan berhasil dicegah. Karena orang munafik di zaman Umar takut mereka, ya. Akhirnya orang munafik mereka pada mengker di zaman Umar bin Khattab, kan tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada zaman Nabi saja Abdullah bin Ubay mau disembelih sama Umar bin Khattab. Abdullah bin Ubay ini didengkotnya munafik. Pada zaman Nabi itu mau disembelih oleh Umar bin Khattab. Ya, kata Umar, "Dakni ya Rasulullah, adribu unuqah." Biarkan aku sembelih lehernya, aku potong lehernya. Kata Umar bin Khattab pada Nabi. Tapi Nabi melarang Umar untuk menyembelih Abdullah, ya, bin Ubay bin Salul. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa afsha bikar rizq, dan melalui tanganmu rizki itu terbuka, terbentang, luas. Bagaimana? Penaklukan terjadi di mana-mana. Ketika penaklukan terjadi di mana-mana, ghanimah banyak, harta rampasan banyak. Ketika harta rampasan banyak, berarti apa? Orang Islam mendapatkan banyak rizki. Kenapa? Karena harta rampasannya banyak. Maka dikatakan wa afsha bikar rizki. Jadi melalui tanganmu rizki itu pun menjadi terbuka lebar, menjadi banyak. Qala, Umar kemudian bertanya, afil imarah tatni alayya ya Ibn Abbas, apakah kamu sedang memuji aku karena kekuasaan? Subhanallah. Umar, tadi yang saya katakan di awal, Umar gak pernah menghitung kekuasaannya itu sebagai ladang pahala. Sementara muridnya Ibn Abbas melihat Umar, ya, Umar dengan kekuasaannya tadi itu menjadi ladang pahala. Ini muridnya. Subhanallah. Ya. Fakultu, maka kemudian aku, ya, katakan, wa fi ghairiha, engkau bukan hanya aku puji karena kekuasaanmu, tapi juga yang lain. Masya Allah. Itu jawaban Ibn Abbas atas apa yang disampaikan oleh gurunya. Wa qala, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, lawadittu anni kharajtu minha, aku berharap sekali aku meninggalkan dunia ini, karena dakhaltu fiha, sebagaimana aku masuk. Maksudnya apa? Ketika kita masuk di dunia ini, lahir sebagai anak, itu kan kosong. Maka Umar bin Khattab ingin meninggalkan dunia ini juga dalam keadaan kosong. Jadi 0-0, skornya itu 0-0. Umar, Masya Allah, masuk, lahir di dunia dalam keadaan kosong, pengen meninggalkan dunia dalam keadaan kosong. La ajra wa la wizra, gak ada pahala juga gak ada dosanya, cukup. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa akhrajahu At-Tabrani min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi hadisin tawilin. At-Tabrani mengeluarkan riwayat ini dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, di dalam hadis yang sangat panjang. Wa Abu Ya'la kadzalika an Abi Rafi', begitu juga Abu Ya'la mengeluarkan hadis ini dari Abi Rafi'. Kama fil Majma', sebagaimana disebutkan dalam kitab Majma' Zawaid wa Manba' Fawaidnya Ibnu Al-Haythami atau Al-Haythami, maaf. Wa akhrajahu Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad mengeluarkan hadis ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, binahwihi, dengan redaksi yang sama. Wa akhraja aidan, begitu juga mengeluarkan min tariqin akhar, dari jalur yang lain, anhu, dari Ibnu Abbas, fadzakara hadis, kemudian Ibnu Sa'ad menyebutkan hadis itu wa fihi. Nah, ini riwayat yang lain dari Ibnu Sa'ad. Apa kata Ibnu Sa'ad? Fakultu, ini pernyataan Ibnu Abbas, abshir bil jannah, bergembiralah kamu wahai amirul mukminin dengan surga. Kata Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab. Bayangkan ya Bapak Ibu, coba bayangkan, Umar bin Khattab itu sudah dijamin dapat tiket surga oleh siapa?
oleh Allah melalui siapa? Lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dijamin dapat tiket surga. Bayangkan, dijamin dapat tiket surga. Kemudian hidup bersama Rasulullah, menjadi khalifah adil. Subhanallah. Umar yang kayak begitu masih membayangkan, ya, Umar dalam keadaan seperti itu masih membayangkan belum aman, ya, belum aman dari surga, belum bisa menyegel tiket di surga. Coba bayangkan, Umar yang sudah dapat jaminan dari Nabi, beramal selama 23 tahun bersama Rasulullah, ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, setelah itu menjadi khalifah, menjadi pembantunya Abu Bakar As-Siddiq, menjadi khalifah sendiri. Masya Allah, subhanallah. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Absyir fil jannah, absyir bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga. Sahibta Rasulullah, engkau telah membersamai Nabi, kata Ibnu Abbas, ya. Fa'atalta suhbatah, engkau sekian lama membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wulita amrul mu'minin, dan engkau telah diangkat untuk mengurusi urusan orang mukmin. Faqawita, dan engkau menjadi seorang amirul mukminin yang kuat, bukan yang lemah. Wa adatal amanah, engkau sudah menunaikan amanahmu. Umar bin Khattab tidak zalim, ya. Umar bin Khattab bukan penguasa yang khianat, tidak ada amanah yang Umar bin Khattab ambil kecuali ditunaikan. Coba bayangkan, gara-gara lampu saja yang dinyalakan oleh Umar bin Khattab ketika ada tamu, ya, kemudian lampu itu akhirnya dimatikan karena urusan negara sudah selesai. Saking apa amanahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba sampai begitu, nggak pernah nyuri, korupsi sepeser pun duit negara, nggak pernah. Nggak pernah memberikan proyek kepada anaknya, kepada mantunya, nggak pernah. Nggak mau anaknya ditunjuk untuk menjadi khalifah penggantinya, nggak mau. Umar bin Khattab, coba bayangkan, begitu amanahnya, luar biasa. Subhanallah. Loh, itu kata Ibnu Abbas. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Amma tabshiruka iyaya bil jannah, fa wallahi, demi Allah, apa yang kamu kabarkan sebagai kabar gembira kepadaku itu tentang surga, fa wallahi, demi Allah, kata Umar bin Khattab, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Lau annali ad-dunya wa ma fiha, seandainya aku memiliki dunia dan seisinya, laftadaitu bihi, aku akan gunakan dunia dan seisinya itu untuk menebus, untuk membayar min hauli ma amami qabla an a'lamul khabar. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar, neraka itu kelihatan haulnya, huru haranya itu kelihatan menyala-nyala. Pada saat itu, tadi seperti kata Umar bin Khattab, seandainya aku memiliki dunia dan seisinya, dan aku bisa gunakan untuk menebus, membayar, supaya aku bisa lolos dari huru hara neraka tadi, aku akan gunakan dunia dan seisinya untuk membayar itu. Subhanallah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab yang Amirul Mukminin, yang menguasai dunia dan seisinya, beliau mengatakan begitu surga sudah di tangannya dengan tiket yang diberikan Rasulullah SAW. Masya Allah, ya, masih seperti itu. Wa amma qauluka fiyya bi imratil mu'minin, mengenai ucapanmu kepadaku tentang mengurusi urusan orang mukmin, fa wallahi, demi Allah, lawaditu anna dzalika kafafun li wa la alayya, demi Allah, kata Umar bin Khattab, kalau impas saja, kosong-kosong saja, urusan ini tidak ada pahalanya dan juga nggak ada dosanya, itu sudah cukup, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, itu Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Wa amma ma dzakarta min suhbati Rasulullah fadzaka,
Nah, adapun apa yang kamu sebutkan tentang pahala membersamai Rasulullah, nah itu yang aku harapkan. Apa harapannya? Mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Maka kemudian hadis ini dilanjutkan, faqala Umar radhiyallahu anhu, karena hadisnya panjang. Kemudian Umar mengatakan, ajlisuni, dudukkan aku. Falamma jalasa, ketika beliau duduk, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau kemudian mengatakan kepada Ibnu Abbas, a'id alayya kalamaka, coba kamu ulangi lagi kalimatmu tadi itu. Falamma a'ada alaihi, ketika Ibnu Abbas mengulangi kalimatnya di qala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, atasyhadu bidzalika indallah yauma talqahu, kamu mau enggak bersaksi? Kamu mau enggak bersaksi di hadapan Tuhanmu ketika nanti kamu bertemu dengan Allah? Kata Ibnu Abbas, "Na'am, aku mau bersaksi di hadapan Allah. Aku mau bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang aku ucapkan kepadamu tadi itu." Qala fa fariha Umar bidzalika wa ajabahu. Umar senang sekali karena Ibnu Abbas mau menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat Umar bin Khattab takjub, senang sekali, bangga sekali, karena Ibnu Abbas kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah yang akan meringankan hisab Umar radhiyallahu. Subhanallah. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kita bersahabat di masjid ini itu juga akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut pengajian ini juga akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian akan menjadi saksi saya menjadi saksi Bapak sekalian ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing memberikan kesaksian yang baik. Ya, dan semoga ini akan bisa menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah. Meringankan hisab kita di hadapan Allah. Dan ini yang dibanggakan, dan ini yang kita harapkan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi itu mengharap amal itu. Apa yang kita kaji ini adalah membersamai Nabi dan para sahabat. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membersamai Nabi itu menjadi kebanggaan satu-satunya amal yang beliau ingin bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu berharap kalau tidak semua amal yang kita bisa lakukan itu diterima oleh Allah, minimal amal ini ya, yang setiap pekan ya, minggu pertama dan ketiga kita membersamai Rasulullah, membersamai para sahabat, dan semoga karena cinta kita dengan mereka menjadikan kita bersama-sama mereka di dalam sana. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sudah masuk waktu syuruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majelis kita, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu dari materi yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Silakan. Salam. Kenapa? Ya. Yang membunuh. Ya. Ya. Umar bin Khattab, ya, konon yang membunuhnya itu adalah ya orang Majusi. Ya, ala kulli hal, prinsipnya jangankan Umar, di zaman Rasulullah SAW ketika menjadi kepala negara, orang munafik itu kan ada. Ya, orang munafik ini adalah orang yang sebenarnya hatinya kufur, tapi dia pura-pura Islam. Munafik itu ada dua menurut Imam Al-Qurtubi. Ada munafik atau nifaq i'tiqadi, artinya dia sebenarnya kafir tapi menampakkan Islam, sebenarnya hatinya kafir. Yang kedua adalah nifaq amali, amalnya itu seperti orang munafik meskipun dia beriman. Nah, ini ada dua. Di zaman Nabi ada orang seperti itu, dan orang munafik di zaman Nabi itu
termasuk juga dengan orang musyrik untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu pada zaman Nabi, orang yang manusia yang sempurna, ada saja orang yang tidak suka. Di zaman Abu Bakar ada juga yang kemudian akhirnya murtad. Di zaman Umar ada juga yang kemudian orang seperti itu, dan kemudian akhirnya dia berhasil membunuh Amirul Mukminin dalam keadaan sedang sholat. Sebagaimana yang terjadi juga pada Utsman bin Affan, yang terjadi juga pada zaman Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Di zaman keemasan Islam itu tidak bisa, namanya manusia ya, manusia, sifat hasad, benci, dendam itu tidak bisa hilang sama sekali. Tidak bisa hilang sama sekali. Kalau hilang sama sekali itu bukan dunia namanya. Makanya saya waktu itu pernah sampaikan di majelis ini, kehidupan di dalam masyarakat Islam itu miniatur dari kehidupan surga, dengan asumsi tidak ada orang dengki, tidak ada orang iri, tidak ada orang dendam, tidak ada itu. Kenapa? Karena hukum asalnya ini diharamkan. Ya. Imam Nawawi Al-Jawi di dalam kitabnya Mirqat Su'udut Tasdik, sarahnya Sulam Taufik, itu menyebutkan termasuk dosanya hati itu adalah tadi dengki, hasad, dendam, itu dosanya hati. Ini harus segera ditaubati. Tapi ini kan sesuatu yang sulit, ya, datang tiba-tiba, kemudian tobat hilang, datang lagi, terus begitu penyakit hati ini. Itu tidak terkecuali terjadi di zaman sahabat, tidak terkecuali terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu manusia. Karena itu Rasul dan Allah sendiri mengingatkan kita, kalau kita beramal jangan mencari perhatian manusia. Kalau kita melakukan amal mencari perhatian manusia, nggak akan ada manusia yang bisa kita puaskan. Tidak akan ada. Tidak akan ada manusia yang bisa kita senangkan semua. Enggak. Ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang senang, ada yang tidak. Itu biasa. Tapi lakukanlah amal semata-mata karena Allah. Carilah ridhanya Allah, carilah puasnya Allah. Jangan cari puasnya manusia. Nggak akan pernah kita bisa memuaskan manusia. Nah, gitu. Makanya hasad, ya, bughd dan sebagainya tadi itu nggak pernah hilang sama sekali. Hatta pada zaman Nabi, hatta pada zaman Umar bin Khattab. Meskipun Nabi dan Umar itu begitu adil ketika memerintah, tetap saja ada yang tidak suka. Terus pertanyaannya, apakah ini bisa dikatakan merupakan bentuk ketidakberhasilan? Tidak. Apakah itu bentuk ketidakberhasilan? Tidak. Kita tidak pernah, dan kita tidak boleh mengatakan kalau begitu Rasulullah gagal, kalau begitu Umar bin Khattab gagal. Tidak. Karena itu adalah sifat manusia. Kembali kepada manusianya masing-masing. Gitu. Dan tidak bisa kita katakan itu berarti gagal. Rasul gagal, Umar gagal, tidak. Ya, karena tadi itu sifat manusiawi. Makanya kemudian Islam itu sistem amar ma'ruf nahi munkar terus dijalankan. Jadi kalau ada orang hasad, ada orang ghibah, ada orang namimah, kita harus segera mengingatkan, kita harus segera menghentikan, kita harus meminta dia akan bertobat. Supaya apa? Dengan bertobat dia akan mengakhiri keburukannya, menutup lembaran yang buruk tadi, kemudian melakukan yang baik, menjadi produktif. Yang destruktif tadi itu dihentikan, kemudian melakukan amal menjadi konstruktif. Ini sistem, ya, ini sistem, dan itulah Islam. Karena itu kalau sistem itu tegak, maka apa yang pernah kita ceritakan seperti miniatur di surga, hidup nyaman, enak, bahagia,
itu akan terjadi, tetapi tidak pernah ada yang bisa sempurna seperti di surga, karena ini dunia. Ya, di dunia itu selalu ada, meskipun itu di dalam masyarakat Islam perasaan-perasaan seperti tadi itu masih ada, benci, hasad, dengki, macam-macam itu masih ada. Dan itulah menjadi faktor kenapa kemudian ada yang ingin membunuh Nabi, ada yang ingin membunuh Umar, ada yang ingin membunuh Utsman, ada yang ingin membunuh Ali. Itu faktornya itu, gitu Pak ya, itu kondisinya ya. Iya, seperti yang tadi saya katakan, pada zaman Nabi itu orang-orang munafik. Kemudian ada yang mengatakan itu orang-orang zindik. Zindik itu yang pura-pura masuk Islam, kemudian dia akhirnya melakukan tindakan yang kontradiksi tadi itu atau kontraproduktif tadi itu. Ada mengatakan orang Majusi, ya, wallahu a'lam. Ya. Ini pembahasan dalam istilah. Nah, itu saya kira. Ya, baik. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, sampai di sini kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.